Sahabat wisata gaib Kalbar, jumpa lagi dengan kami, tim wisata gaib Kalbar. Sini kami sedang berada di lokasi jembatan yang sering dibilang masyarakat di sini cukup angker. Mungkin di sini kami akan mengadakan penelusuran. Mungkin teman-teman kita mungkin agak. Jadi kita coba untuk menelusuri ini, kira-kira ketemu ndak ya malam ini nih. Mudah-mudahan. Amin. Kita berharap malam ini kita bisa ketemu. Kalau bisa jumpa dia. Jadi jembatan ini kan jembatan penyeberangan antar kampung ya, Antar kampung. kampung sana seberang apa nih, kiri dan kanan. Jadi di sini kita pun pernah dengar cerita orang sini ya. Iya. Kita dengar cerita orang sini bahwasanya jembatan Katanya ini nih angker. angker. Nah, sering Jadi, menampakkan diri lah. Di sini katanya ada sosok bentuk kepalanya hewan, badannya manusia. Jadi mudah-mudahan malam ini kita bisa temu. Sering duduk di jembatan ini ya. Maka dari itu Sering Ya, duduk. kayaknya coba sih lah. memang kita cerita nih udah mulai energinya mulai mendekat nih. Iya. Dan sini pun pernah kita mendengar cerita daripada masyarakat setempat bahwa sering ada penampakan dua perempuan Duduk dengan jembatan. duduk di tengah jembatan, bergelantungan. Tapi ini dulu kenalan dulu satu-satu. Lebih asik. Jadi saya Sap. Saya Abdul. Saya Gusti Budi Saunan. saya Nizar. Baik, sekarang kemungkinan saya sendiri yang akan mencari mendekatkan sesuatu ya, mendekatkan makhluk yang ada di Yang sini ada ya. di sini. Nah, kemungkinan dia agak jauh, mungkin saya bisa dekatkan. Ya, amin. Oke. Mudah-mudahan dia mau dekat. Sekarang mudah-mudahan dia mau nampakkan dirinya Terus- ya, kamu dengan diri. Sekarang Terus Ini juga kalau Bang Pai sendiri pergi apa? Mati sampai tu. Aduh, hai. Tak apa lanjut. Siapa? Kalau sorry. Kalau Bang Pai sendiri pergi, terus Bang Abdul ni apa yang mau dikerjakan nih? Paling saya hanya mengecek lokasi di sini. Mungkin bisa untuk menjaga teman-teman yang ada di sini atau sejenis memagar. Ya, kita lanjut ya Bang Gusti ya, Budi Saunan atau dipanggil dengan ya, sekarang Bang Pai. Bang Pai. Nah, di sini kita sudah berjalan di suatu jembatan. Di sini katanya memang jembatan pernah suatu sosok bisa duduk di sini. Nah, di sini yang pernah diceritakan warga ya. Nah, di sini satu sosok yang dikatakan kepala hewan badan manusia ya. Nah, di sini kayak di sini sih belum ada nih energi yang belum ini. Energinya masih belum ada. Nah, cuman kita tunjukkan di sini pernah kelihatan warga sekampung yang sering lewat di sini pernah melihat di sini. Di Nah, daerah sekarang sini. kita Di tunjukkan daerah lagi sini. satu tempat. Nah, ini kita berada di satu tempat lagi di satu jembatan nih. Katanya ada dua. Ya, kayaknya energi yang dirasakan makin kita berjalan makin ke ujung jembatan, energinya semakin kuat. Nah, dan di sini satu. Di sini satu. Ini energinya agak kuat nih. Energinya agak kuat. Di sini satu. Sosok yang dikatakan dua penghuni yang duduk di jembatan nih. Nah, mudah-mudahan malam ini bisa terungkap, bisa kita dapat, mudah-mudahan ya. Kita berjalan lagi. Ini masih ya, kita lihat nih kayaknya energi yang sangat besar untuk menarik saya untuk melihat nih energi apa ini, bentuk apa ini ya. Kita lihat ini. Kayaknya memang di sini energinya juga sama ya. Energinya juga sama di sini. Nah, di sini mungkin
saya tidak perlu lagi untuk mendekatkan makhluk-makhluk yang ada di sini. Kayaknya mereka sudah banyak, kayaknya udah berkumpul di sini. Sekarang saya akan menghadirkan saudara saya untuk bisa berkomunikasi. Apakah mereka bisa diajak berkomunikasi gimana gitu? Menurut saya hanya bisa saudara saya si Sap yang bisa berkomunikasi. Sekarang mungkin saya bisa panggilkan saudara saya Sap untuk berkomunikasi. Jadi di sini saya nengok sosok makhluk tak berkepala, berlumuran dengan darah kering ya. Nah, jadi dia menggunakan kain batik. Jadi kayaknya nampaknya ini nih macam orang dulu lah model ini. Nah, jadi contoh gambarnya seperti inilah. Jadi yang dilihat oleh Bang Sap, sosok gambar tuh seperti ini. Di sini kita lihat sosok itu memegang kepala dan matanya terbelalak. Mungkin saking kaget pada saat dipancung atau gimana, kita nggak tahu juga. Dan terus yang ini nih kayak kain setengah tiang. Ini kain setengah tiang kayak di sini kayaknya. Di sini terus kayak corak-coraknya orang salah sih masuk corak Kayak batik segi kotak-kotak zaman dulu lah dia tuh. Zaman dulu gitu ya Mas. Nah, jadi badannya pun penuh dengan kayak ini lumuran darah-darah gitulah. nih. Yang ini masih tersisa leher. Berarti kurang lebih pada saat itu dipancung di bagian ini. Jadi bagian ini masih ada, bagian leher ini masih ada. Yang ini Jadi ini kayak nampaknya dia nih macam disembelih disembelih ataupun dipancung kali ya. Nah, Soalnya pancung nih. lihat kayak masih ada sisa-sisa daging gitu Bang. Iya. Kayak ada sisa-sisa daging Iya, yang betul. yang belum terlepas dari leher. Iya betul. Terus mulutnya ngeluarin darah kayak contoh orang berteriak gitu Bang. Mm-mm. Kayak orang teriak minta tolong atau gimana, kita juga kurang paham. Jadi tetesan darah masih ada, tetesan darah masih ada. Yang ini nih kayak darah kering, Iya. darah kering Badannya, Bang. darah Badannya kayak kering. darah kering nih. Di sini kayaknya mungkin di sini nih Bang, apakah kayak ada bekas sebelumnya, ada bekas Memang besitan atau gimana Bang? memang nampaknya sih besitan dari senjata tajam tuh bagian perutnya tuh. Di sini. bagian Iya. mungkin bagian sebelah kanan, bagian di sini. Iya, bagian sini. Kayak besitan ataupun tusukan dari samping. Iya. Tusukan dari samping. Merinding Bang. Soalnya saya nggak pernah, jujur saya nggak bisa menggambar sebenarnya. Cuman coba-coba dan dibantu oleh Bang Sap yang lebih senior, ini lebih senior nih. Nah, jadi siapa tahu nih, coba kalian lihat. Ini kurang lebih. Yang ini kepala, matanya terbelalak gitu. Kayak orang kaget. Terus mulutnya tuh kayak kurang lebih dia berteriak ataupun kayak bahasanya minta tolong. Jadi mungkin ini kali Bang yang sering ditampakkan oleh, Iya, kan jadi dia nampakkan diri tapi yang sering dilihat orang yang kayak gini dilihat lah. orang gitu. Jadi memang dia nih
nampaknya sih memang tak ada netap di satu tempat, Oh, enggak. tapi berjalan terus dia nih. Oh, berarti dia bukan hanya bermain di area sini itu. Bukan, bukan. Jadi ini nampaknya nih yang kayak di depan sana biasa ditengok orang. Nah, di kampung sebelah nih pun biasa gak ditengok orang nih. Jadi tapi kebetulan Jadi, malam ini nih Tapi alhamdulillah malam aliran jalan ini kita nih, Bang. nah, dia ada di sini. kalau itu abang yang depan biasa belakang gitu. Susah nih bang, kalau saya depan susah nih. Tapi nampaknya pun tak ada agak terlalu ngacau, tak agak terlalu agresif lah dia. Semoga lah, semoga. Jadi nampaknya malam ini nampak dia nih kayak bersahabat lah dengan kita. Tapi dilihat dari tangannya bang, tangan sebelah kiri ini kayak genggam bang. Iya. Jadi ini dia megang kayak rambut tuh kurang ada nggak kurang lebih segini bang? Kalau pas soal diangkat bang. Jadi kalau kok dibujurkan memang kurang lebih segitulah. Ada kali Berarti sekitar ada bahu ya. batas. Iya. Jadi pada saat Batasan digenggam gini, bahu lah rambut dia. genggam ini, jadi kayak sosoknya yang dibantu sama Bang Sap yang saya lihat, cuman nggak terlalu jelas, hanya model sosok ya, hanya sosok seperti itu bang. Iya. Jadi dia kayaknya nggak bergerak doang, nggak bergerak, dia megang kepala nih kayak ini contohnya kepala, jadi dia megang gini bang. Ah iya. Jadi besok kok ditengok bentuk besar badannya kurang lebih inilah. Iya. Susah kayak ini nih. Nah, Kayak batik yang di ini nih bang, kayak di sebelah ini nih bang, apa nih bang? tak ada jelas nampaknya nih soalnya agak-agak jauh. Agak jauh. Nah, Kalau jadi mau dekat sih, mau saya sih nggak dekat, berani. Saya Jujur. takut gak dilemparkan kepalanya. Kalau lempar emas, ayo. Iya, Tapi kalau lemparan kayak ini, saya dulu lari. nggak bisa bang. Iya ke? Abang harus jaga saya nih. Iya iya iya. Oke, selanjutnya kita coba telusuri tempat lain, semoga bisa dapat yang Amin amin. contoh lebih bagus sedikit lah. Amin amin. Jadi saya pun lihat pun nggak terlalu seram nih bang. Ini baru pertama saya lihat nih bang, di sini baru pertama yang kayak gini baru pertama. Oke, Jadi lupa bang, karena di video ini saya baru pertama muncul nih bang. iya iya. Sebelumnya Kenalkan nama dulu. saya di belakang layar. Nah, Wah, dan sekarang yang megang kamera ini Bang Nizar. Gila bang, apa rasanya megang kamera bang? Kan susah kan? Tapi lebih enak saya megang kamera bang daripada kayak gini bang. Lihat, saya Reza. Orang biasanya kalau orang ini bilangnya Reza. Tapi nama asli sih orang namanya Didit ataupun Dipta, banyak nama saya ini banyak bang. Karena pemburu ini. penduduk liar. Oke kalau itu Jadi sabar kok bang, baru Ya. saya ambil alih bang. Giliran jadi host. Jadi pegang kamera terus. Sekarang kita coba nelusuri area sana. Terus ikut saya. Saya ini orangnya takut bang, sih bang. Ya tapi tak apalah. Abang Bang Sap tinggal sini, tak apa, kita lanjut ya. Ayo. Biarin dia. No, kau ya. Kita mencoba memakai mediator untuk mengontraksi, untuk memasukkan ke dalam mediator kita ya. Nah, kita untuk coba untuk dilakukan.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kami menghadirkan ini. Nak saya panggil apa nih? Datuk ya. Sebelumnya kami niat di sini bukan untuk hanya ingin untuk bertanya ini datangnya dari mana, apakah penghuni di sini, kalau boleh kita tahu. Aku dari sini Ya, Dari arah mana nih? dari Sebali. jadi tujuan kami datang di sini terutama bukan untuk mengganggu dan mengusik di suatu tempat ini, karena kedatangan kami untuk membuktikan apa yang pernah diceritakan warga. Kejadian apa yang pernah diceritakan warga, apakah memang benar kenyataannya seperti itu. Kalau boleh, entah Wak atau Datuk yang saya panggil ini bisa menceritakan apa yang sebenarnya di sini. Yang kau dengar cerita apa di sini? Yang saya dengar cerita yang tadi yang saya pergi di lokasi jembatan, pernah ada penampakan setiap warga yang lewat sering menunjukkan suatu penampakan. Makanya kalau mungkin penunggu istilahnya penghuni di sini bisa membuktikan atau apakah memang benar apa yang dikatakan warga tadi sekitar sini. Jadi kau semua di sini takut ke? Ya sebenarnya takut juga, karena kita memberanikan diri karena untuk mengungkap yang sebenar-benarnya apa yang pernah diceritakan warga di sini. Maka sebelumnya mungkin dari kami tim wisata gaib Kalbar untuk mengungkap cerita yang ada di sini. Jadi yang suka ganggu bukan dari golongan kami di sini. Bukan. Jadi dia yang ada di seberang sana tak suka tempat ini diganggu. Kalau boleh tahu maksudnya itu diganggu dalam arti apa ya? Orang tidur dibangunkan, Seperti itu. buat ribut tengah malam. Yang setahu saya juga dengan informasi bahwa daerah ini atau di jalan jembatan ini itu kan bisa dibilang area lalu lintas untuk lalu perkampungan lintas yang di dalam. Mungkin jam-jam malam, mungkin jam 1, jam 2 mungkin ada beberapa anak muda ataupun orang yang pasti mungkin melewati jalur ini. Apakah sebab itu mereka terganggu gitu? Iya. Kau mau di sini aman, ya? Kata itu dibetulkan. Jangan ribut macam itu. Oh, gitu ya. Ini kalau boleh tahu, Wak, jembatan ini dulu ke buat dulu yang di sini ini? Untuk aku di sini hitungan pun baru. Tapi kok dia di sana udah lama. Berarti area di sini untuk perkampungan tuh berseberangan gitu. Oh, Wak ya yang saya panggil. Ya, Wak. Wak ya, Wak. Apapun bolehlah kau sebut. Oh ya ke Wak. Kalau boleh tahu dan Wak sendiri pun
tidak marah. Dengan siapa saya berkenalan? Perlu ke macam-macam itu. Ya Jadi nyaman kami manggil atas nama siapa awaknya gitu. Maksudnya nyaman apa tuh, Wak? membahasanya bawa. Itu maksudnya apa tuh kalau boleh kita tahu nih? Ini kayak kita nih kalau Allah bisa kita nak bercanda sedikit nih kan, supaya jangan tegang. Jadi ini tandanya begini rupa rasanya punya jasad. Oh iya. Ini jasad. Ya, kita sambung lagi, Wak. Kemungkinan Wak bisa tahu memang apakah memang benar di lokasi jembatan itu sosoknya seperti apa, Wak? Jadi yang biasa di situ perempuan, ada yang baju putih, ada yang baju kuning. Maklumlah, nunggu laki-laki lewat. Oh, nunggu laki-laki lewat, Wak. Oh, berarti dia nak ingin menggoda sama Wak, bukan nak ganggu ya. Jadi yang ada di sini Pak, Ganggu ya. udah banyak yang mati di sini. Nah ini menurut cerita orang sini Pak, di seberang dua seberang jembatan dulu kan, di situ pernah orang melihat tuh nenek-nenek pernah dipandang warga yang sering lalu lalang di situ lah. Benar gitu Pak. Juga ada yang bilang kalau nenek-nenek itu tersebut biasa menumpangi orang yang lewat. Apakah benar itu, Wak, cerita itu? Itu bukan dari sini. Bukan dari sini ya? Dia dari dalam sana, numpang ke seberang sini. Jadi kau dari depan sana, dia numpang lagi ke seberang sana. Oh, hanya itu kerjaannya, menumpang gitu ya? Kau boleh tahu nih Pak, sekitaran mana nih makhluk-makhluk astral yang itulah Pak, yang Jadi yang disebut apa namanya, biasa orang sini nyebutnya apa tuh ya, yang tada berkepala. Oh, Nah itu asal dari sini. dari belakang kami nih, Wak. Nah, yang kepala anjing dari sana, bukan dari sini. Berarti memang benar ada beberapa warga yang melihat sosok berbadan manusia dan berkepala binatang. Berarti memang benar ya, Pak ya. Tapi bukan di area sini, area perkampungan tempat tinggal Wak ini. Bukan. Oh, gitu ya. Kalau boleh tahu, Wak, tempat pertinggalan Wak ini dikategorikan golongan dari mana, Wak? Makhluk-makhluk seperti apa, Wak? Jadi aku nih golongan jin. Golongan jin, Wak ya. Berarti termasuk golongan jin yang termasuk apakah jin muslim atau non muslim. Ini sebelumnya kita kan mohon maaf, Wak, kalau kayak dari pembicaraan Wak tadi ya kita anggap Wak ini dari jin yang dikatakan muslim, jin Islam. Jadi dua-duanya masuk aku nih. Duduk masuk, Wak. Hantam komo nampak Wak ni ya. Jadi kau muslim tak bisa nyebrang ke sana. Oh, gitu. Jadi aku nih bisa gak ke sana, bisa gak ke sini.
biasa diberi makan. Oh, dikasih makan Wak ya. Jadi udah berapa tahun ini tak suah dikasih makan. Jadi banyaklah yang kelaparan di sini. Ngerayaulah ke kampung sebelah. Mungkin yang ngasih makannya orang yang udah tak ada dah kali Wak. Ada. Oh masih ada Wak? Ya. Kalau boleh tahu siapa orang itu? Dia ngasih tak sampai ke sini. Tak sampai di sini Wak. Hanya sebatas kampung sana aja. Dulunya di kampung sini dikasih makan Wak. Oh sekarang dia berpindah gitu ya. Berarti kayak Jadi yang kurang mana bertanggung jawab. dari sini masuk ke kampung, ketemu makan di sana, tak ingat nak balik. Oh mekap lah sana karena merasa nyaman. Pergi dibuatkannya rumah untuk dia. Nyaman dia tinggal sana. Wak apakah pernah ke sana Wak? Ada, Tak pernah Wak ya. tak pernah. Berarti Wak jarang pergi ke kampung sebelah ataupun tempat yang kata Wak diberi makan gitu. Berarti Wak tak pernah ke sana ya. Tak ada. Ya mungkin sesajian lah ya Wak ya. Menurut orang kampung itu kan adat, sesajian adat. Apakah dia mungkin lupa kali Wak ya? Atau memang sengaja tak dikasih makan Wak? Ini juga pengaruh Bukan Wak. lupa, bukan sengaja. Cuman sejarahnya tak turun. Sejarahnya tak turun Wak ya. Nah, jadi anak dikasih di sini siapa kata dia? Tak ada ditahu kan. Yaitu zaman sekarang ku tengok manusia lebih banyak kenal dengan agama, tak kenal dengan adat. Tak ada adat, tak ada agama. Iya iya. Puja agama, tak punya adab. Percuma. Oh begitu Wak ya. Jadi boleh saya tanya sekali lagi nih Wak. Apakah Wak ni termasuk golongan orang kebenaran nih Wak? Kau macam itu tak berani aku nak ngaku. Kalau golongan mungkin masuk Wak ya. Yang penting ini aku boleh pesan dengan kau. Ku tengok kau ni budak-budak semua. Belum ada yang dikatakan orang tua. Betul Wak. Kami masih budak-budak. Ingat, dudukkan adat, dudukkan adab. Kau mau jadi betul-betul manusia. Kau tak dudukkan adat sama duduk adab. Kau sama macam binatang, tak beradat. Terima kasih atas pesan-pesannya Wak. Mungkin kami bisa belajar dari hikmah-hikmah yang Wak kasihkan kepada kami semua dari tim wisata Gaib Kalbar. Dan juga sebenarnya kami juga mohon maaf Wak kalau kedatangan kami di sini merasa terganggu. Yang ada di sini itu merasa terganggu Wak. Dan kami di sini pun juga bukan untuk menantang ataupun untuk mengganggu, tetapi kami di sini hanya untuk mencari kebenaran apakah yang diceritakan oleh warga tersebut, supaya berita itu tidak keluar dan menjadi kebohongan seperti itu Pak. Kau mau nantang bukan di sini tempatnya, tapi di sebelah sana. Jadi Siapa di antara kau yang punya nyali? Gitu Pak ya. kalau saya sih tak ada dulu Tapi memang niat kita sih sebenarnya tidak ada untuk nak menantang Pak. kami di sini. Jadi bisa ndak minta tolong sama Wak nih untuk menyambung lidah kami lah nih. Jadi kalau bisa tuh yang ada di jembatan tuh Wak, bisa ndak tak ganggu orang lagi yang lewat, tidak menampakkan diri, tidak nakut-nakutkan orang. Kau mau ku beri kau satu-satu. Jadi kan ada 5 tuh.
Ada berlima nih. Nah, siapa yang mau? Kau mau? Mau bang? Saya ada dah ni Wak Nanti sembuh pula orang rumah saya. Yang belum ada siapa? Kasih dia ni Wak ni Wak. Saya ada bujang ni Wak. Sini banyak yang bujang ni Wak. Jangan bertolak dalam hati. Kau bertolak dalam hati, aku kasihkan kau sebutir seorang. Apabila perlu, dua laki-laki, satu perempuan. Biar dia bergilir. Mau kau? Mau tak kita? Tak dijawab berarti mau. Nanti ku sampaikan. Baiklah Wak, kalau begitu kalau boleh tahu, kalau hitung-hitung Wak ini udah berapa lama lah kok hitung-hitungannya? Jadi kau hitung-hitungannya sekitar tahun 2006 lah aku di sini nih. 2006. Baru masih zaman itu ada tumpahnya darah. Itu yang buat aku datang. Berarti ke- Wak ini berasal dari mana sebenarnya Wak? Asal aku dari Lubuk Bandung. Lubuk Bandung Wak ya? Lubuk Bandung. Kalau Lubuk Bandung tuh Bang Pai jauh ke dari sini Bang? Lumayan Atau jauh. atau masih di sekitar area jalur ini? Ya, memang jalur ini, tapi Jalur masih ini jauh. masih jauh Kita ya. harus menggunakan kendaraan lagi. Oh, kendaraan. Menggunakan kendaraan motorai. Jadi di kampung sebelah pembukaan hutan. Udah pembukaan hutan jadi banjir darah. Membuka hutan banjir lawan. Kampung seberang. Kampung Seberang juga ya. Itulah yang undang aku datang ke sini. Saya pun merasa aneh kok kenapa Wak malah tangan tuh Wak ya. Ya. Jadi tersendiri lah sini anu ini Wak. Jadi ini kawasan Wak. Sana tuh kawasan lain lagi begitu ke Wak. Berpak-pak ke dia Wak. Jadi kau dikatakan ini kekuasaan aku, tak berani aku ngaku. Tak berani karena ada yang lebih tinggi. Iya betul. Allah Ta'ala. Jadi kau numpang di sini, berani aku. Aku numpang di sini di tahun 2006. 2006. Berarti di kawasan ini juga ada yang bisa dibilang itu yang lebih tinggi lagi atau yang lebih lama lagi tinggal di sini. Berarti gitu ya Pak ya. Kok di kampung ini tak ada penua, Oh, enggak ada penua ya Pak. tak ada. Hidup bermasyarakat sama macam kau yang ada. Oh, begitu ya Tapi Pak. kalau di kampung sebelah Wak, Ada. waduh Wak ya. Boleh nak kira-kira kalau kita bisa tahu Wak, penua di kampung sebelah? Kalau boleh kita tahu Wak, ini pun kita pun tak ada agak maksa. Cuman kita hanya ingin mengetahui dia. Lepas itu dah gitu kan. Apabila kau sebut nama dia, dia siap ngikut. Oh gitu Wak. Karena dia nunggu siapa yang berani mengambil dia.
pun kami berterima kasih dengan kedatangan Wak Indonesia untuk mengungkap sejarah yang pernah ada di sini. Walaupun mungkin tidak panjang lebar Wak bercerita tentang kejadian-kejadian di sini, kenyataan-kenyataan di sini, itu menurut kami dari tim wisata gaib Kalbar udah merasa sangat-sangat berterima kasih kepada Wak. Udah mau untuk mengungkap sejarah kejadian ataupun gimana di sini. Sama-sama. Jadi sebelum Wak mungkin untuk meninggalkan daripada wadah mediator yang kami gunakan ini, apakah mungkin dari Wak ada saran-saran yang untuk bermanfaat Atau pesan-pesan untuk, gitu. bermanfaat untuk di kampung ini ataupun bermanfaat untuk kami semua dari wisata gaib Kalbar ini? Kira-kira pesan-pesan terakhir gitu Pak. Pesan terakhir. Mungkin kita bisa mengambil hikmah daripada tim wisata gaib Kalbar, atau sebagian masyarakat bisa mengambil hikmah dari pesan-pesan terakhir Wak ini. Jadi pesan aku hanya satu. Bahasa menunjukkan tata krama. Gaya menentukan daripada sikap. Jadi yang dari seberang udah mau nyebrang. Ya sih Wak, kayak di sebelah kanan saya ini kayak ada ribut-ribut gitu Wak. Udah nyebrang. Udah nyebrang ya Wak ya. Jadi pandai-pandai kau lah, bukan urusan aku. Iya. Kalau gitu kami juga berterima kasih pada wadah kepada makhluk astral yang barusan masuk ke dalam mediator kami atau dari tim kami. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perkataan-perkataan yang telah disampaikan oleh sosok itu. Di sini mungkin teman saya, saudara Reza dengan Sap, lagi merancang-rancang melukis sesosok makhluk halus yang masuk ke mediator kita. Nah, mungkin mereka masih siap-siap di belakang. Nah, di sini kami mewakili sebagai untuk menyampaikan pesan oleh makhluk-makhluk yang masuk ke dalam mediator kita. Stop. Oke. Nah, jadi gimana nih, Dah? Wujud. Jadi gimana nih, Dah? Oh ya, tadi saya juga di belakang dibantu sama Bang Sap juga Bang Pai. Sekarang Bang Pai lagi menetralisir Bang Sap. Untuk kan soal tadi kan Bang Sap jadi mediator ya. Mediator. Nah, setelah itu juga saya juga ada beberapa melukis sosok makhluk astral yang masuk ke masuk mediator. masuk ke tubuh Bang Sap ya. Jadi sosok itu tadi yang dibantu oleh Bang Sap pakai jubah. Jadi jubahnya itu full, Bang. Jubahnya itu full, nggak kelihatan kaki. Terus pakai Kira-kira warnanya?
Kalau Warna jubah? jubahnya warna putih. Putih. Merinding lagi. Kopiah Kopiahnya seperti kayak kopiah haji gitu. Oh, yang seperti kayak dipakai nizar. kurang lebih kayak Ung Nizar, lebih kayak Ung Nizar, tapi dia kopiahnya kayaknya keras sih kopiahnya. Kopiahnya agak keras gitu kan. Lebih keras, buatannya lebih Buatannya keras. Jadi kopiahnya itu yang tadi dibantu oleh bangsa tuh warna hijau. Kopiahnya warna hijau dan kayak gimana ya? Bedanya kayak contoh dulu ya. Kayak ini Bang bedanya. Jadi dibantu oleh bangsa kayak gini. Ini berini nih Bang. Dan di situ pun dia menjelaskan bahwa kita bisa tahu di situ bahwa dia ini kan ibaratnya Ya. seperti golongan orang kebenaran. Nah di situ kan bisa Jadi kita lihat itu. seperti ini Bang. Ini. Kalau karena lukisannya saya juga jelek di Bang. Mungkin Bisa kalau ditunjukkan kalau ke bisa kamera. Reja lebih jelas pandang kan, mungkin di bibirnya itu agak rata gitu. Dia enggak di sini enggak ada Bang. Dagunya enggak ada. Ini Nah, di sini pun di sini enggak ada. ini kosong. Di sini kosong. Jadi rata. Terus hidungnya ya kayak hidung biasa. Cuman telinganya itu Bang. Telinganya itu kayak lancip. Jadi lancip segitiga. telinga itu sama kurang lebih kayak telinga manusia, cuman yang ini lancip. agak lancip ya. Lancip gitu. Jadi kurang lebih kayak ini sosoknya. Jadi ini kopiahnya warna hijau, kopiahnya agak keras itu Bang. Matanya sipit. Matanya sipit. Hidungnya kayak hidung ya kayak hidung orang normal biasa gitu kan, orang manusia gitu kan. Terus bibirnya itu tanpa kata, kayak orang hanya diam. Nah itu. Ini telinga ini. Telinganya lancip, enggak panjang, cuman sama kayak telinga manusia. Iya. Cuma agak lancip, ujung telinga ininya Agak lancip. tajam ke atas lah. Agak gitu tajam ya. ke atasnya. Nih tangannya, soalnya saya nggak bisa gambar tangan juga. Jadi ini tangannya kayak nyatu tuh Bang. Iya. Kayak gini sih, kurang lebih kayak gini. Terus ini kerah baju nih Bang. Berarti Kerah bajunya juga lancip. Ini kerahnya ini kayak segitiga. Hmm. Dagunya juga kurang lebih kerah gitu. Ininya lancip kurang lebih kerah gitu kan. Ini polos Bang, putihnya polos. Kalau bisa dijelaskan tuh Ja, itu kopiah dia tuh warna apa Ja? Tadi dia tadi warnanya warna hijau. Hijau ya. Kopinya itu warna hijau, kurang lebih warna hijau. Tunggu sebentar Bang ya. Ya kok oke warna hijau. Kopinya nggak keras, kurang lebih kayak kopiah yang dipakai sama Abang Wanizar. iya. Cuman bagus ya Bang, masih bagus. Kalau abang mau tukar boleh. tapi di sini pun kita sebagai tim wisata Gaib Kalbar merasa sangat berterima kasih kepada yang masuk pada mediator kita. Ada beliau inilah ya. Dia apa tuh ibaratnya menyampaikan pesan-pesan singkat, padat dan jelas. Juga tadi diberitahu oleh tadi sempat Bang Sep juga ada komunikasi sebentar, kayak komunikasi sebentar aja. Iya. Mau nanyakan itu. Jadi dia itu kayak sebagai penghubung Bang. Penghubung antar kampung. Jadi kampung di sini, kampung sana beda-beda Bang. Jadi di sini ada 4 kayak kurang lebih 4 perkampungan. Di posisi kanan kita ini. Seberang Seberang jembatan. kanan ini beda kampung. Di sini juga beda kampung. Di jembatan yang pas mau kita masuk nih Bang. Iya. Nah, jadi pas masuk di sebelah kirinya Beda. barang kalau di sini sebelah kanan lah ya. Sebelah kanan itu beda lagi. Sebelah kirinya Sebelah beda. lagi. Jadi dia antar penghubung antar kampung. Oh, berarti di sini nih kan berpak-pak lah itu Berpak-pak dia. ya. Berpak-pak. Kayaknya cukup kayak ini sih Bang. Mohon maaf para sahabat-sahabat wisata kalau lukisan saya jelek. Dan juga ini Bang, yang ini tadi yang terakhir, yang awal pertama. Iya, Ini yang awal pada, pertama. pada saat di sosok sana. Ini sosok pertama yang saya dapat. Pada yang ini saya sama Bang Sap. Tapi kan ini udah dijelaskan tadi kepada sahabat-sahabat wisata. Udah Gaib tadi Kalbar. saya jelaskan sama Bang Sap. Ini pertama, jadi hari ini mungkin saya hanya mampu dua bentuk sosok
Karena kalau untuk lebih saya angkat tangan bang. Padahal kalau mau digambar mungkin lebih banyak Lebih lagi banyak lagi, sosok-sosok Bang. yang ada Karena- di sini. Nah, Dibantu. Karena juga saya juga dibantu. Saya juga nggak bisa jadi dibantu. Untuk gambar ini aja bang susah bang. Kita juga susah. Saya juga susah. Terus yang ini. Iya, ini kan datang dengan sendirinya ya. Datang dengan sendirinya. Dibantu. Hmm. Itu kayak udah malam memang. Saya pun udah. kayak jadi rasa juga mungkin enak, ya. ini yang bisa kita dapat ambil hikmah dan mungkin bisa apa tuh diambil hikmah juga untuk masyarakat dan penduduk setempat. Banyak Dengan masukan pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau tadi yang masuk ke dalam tubuh mediator kita. Mungkin sampai di sini penelusuran saya pada malam ini. Kami dari tim wisata Gaib Kalbar mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung potong. Udah.